Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sinta Alpina, guru PAI di SD Negeri 3 Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG PAI BITS 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa 2542673192. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri 3 Baru kelas 4 dengan materi indahnya saling menghargai dalam keragaman. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita lihat sekeliling kalian, apakah sudah siap? Bajunya dilihat, dirapikan, dilihat dulu. Udah rapi apa belum? Sampah-sampah sekelilingnya dilihat ada atau enggak? Sudah? Sudah selesai semua? Udah rapi? Nah, sekarang silakan berdoa. Untuk Adriansah, pimpin temannya doa. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah wa syukurillah. Nah, sesudah itu, marilah Ibu absen dulu ya. Terus, siapa yang hari yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Coba, hadir semua? Hadir, oke. Sebelum itu, nah ini ada sebelumnya Ibu coba tanya dulu. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, masih ingat pembelajaran yang minggu kemarin? Nah, minggu kemarin apa judulnya? Asmaul Husna. Ya, siapa yang tahu apa arti Asmaul Husna? Utin? Nama-nama baik Allah. Ada berapa nama-nama baik Allah? Adriansah? 99. Oke. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran yang baru, yaitu indahnya apa? Indahnya saling menghargai dalam Sebelum memasuki materi ini, Ibu mau tanya dulu. Siapa di antara kalian yang mempunyai teman main baik itu di sekolah ataupun di rumah yang berbeda agama? Ada? Ada tidak? Ada. Terus kemudian Ibu tanya, bagaimana sikap kalian supaya tetap berteman baik dengan temannya? Apa Utin? Berkomunikasi yang baik. Kemudian apa lagi? Saling menghormati. Oke. Nah, terus selanjutnya, nah ini adalah indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu nasional. Nah, yang lainnya boleh berdiri sebentar? Oke. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila.
Garuda Pancasila, akulah pendukung. Oke, silakan duduk kembali. Oke, terima kasih semuanya. Kemudian selanjutnya, nah ini kita sudah masuk pembahasan, yaitu tujuan apa? Tujuan pembelajaran kita yang bertema saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Nah, ini ada berapa ini? Ada 4. Yang pertama apa, Janeta? Saling menghormati dan menghargai penduduk agama yang berbeda, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya. Iya, berarti apa? Harus saling menghormati, terus kemudian menghargai. Yang B apa itu? Batiar? Bergaul. Berarti harus perilaku yang baik. Yang ketiga apa tujuannya, Utin? Bahwa keragaman sebagai sinatullah dengan benar. Berarti harus dengan benar. Kemudian yang D apa itu, Ardiansa? Menghormati orang lain sebagai cerminan dari Iman yang oke, berarti harus mempunyai iman yang baik. Nah, ini adalah beberapa tujuan pembelajaran dari tema saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Berarti kita harus menghormati, kemudian menghargai, kemudian apa? Bergaul dengan teman dengan baik. Kemudian sebagai sunatullah yang benar. Yang terakhir adalah mempunyai cerminan iman yang baik. Oke. Nah, di dalam materi ini ada 3 yang kita bahas. Ini adalah materi pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama adalah keragaman sebagai sunnah. Iya. Yang kedua adalah apa di sini? Ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Iya. Yang ketiga apa ini, sayang? Saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Nah, berarti di dalam materi ini ada 3 pembahasan ya. Pembahasan yang pertama sebagai keragaman sebagai sunatullah. Yang kedua, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda karena kita di dalam Indonesia ini ada berbagai macam agama, tidak cuma agama Islam. Makanya kita sebagai umat beragama itu saling menghormati dan saling menghargai yang berbeda agama. Kemudian ini ada pengertian dari keragaman. Nah, Bu tanya dulu. Ada yang tahu apa dari keragaman? Yaitu perbedaan. Yaitu adalah keragaman adalah perbedaan. Nah, keragaman adalah perbedaan. Nah, di sini kita ada yang namanya pengertian keragaman. Apa di sini? Keragaman adalah perbedaan yang ada di sekitar kita, seperti perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Yang harus kita syukuri. Karena Ibu tanya, di sekeliling kamu ini ada tidak keragaman? Ada. Salah satunya apa? Kayak teman kamu perbedaan apa ini? Kulit, betul sekali. Perbedaan kulit, ada yang putih, ada yang hitam manis. Itu adalah keragaman. Apa itu? Yaitu harus saling mensyukuri. Ya, harus saling mensyukuri. Yang namanya keragaman itu harus disyukuri. Perbedaan itu harus disyukuri. Kemudian di sini, kata Ibu tadi apa? Di dalam Indonesia ini
ada berbagai macam agama. Nah, di sini ada berapa agamanya? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama apa di sini? Islam. Ingat, yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah Kristen. Yang ketiga adalah Katolik. Ini ya, ini Katolik. Yang keempat ada agama Hindu. Yang ini agama Buddha. Yang terakhir adalah ada berapa tadi agama di Indonesia? Ada 6 ya. Kemudian, nah ini adalah menghargai perbedaan agama yang disebut dengan toleransi. Betul sekali, pintar. Ya, menghargai perbedaan agama yaitu toleransi. Ada yang tahu apa arti toleransi? Toleransi adalah sikap menghargai, membiarkan, dan menghormati perbedaan yang ada, baik dalam agama, suku, budaya, bahasa, maupun pendapat, tanpa memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. Iya, itu adalah toleransi. Toleransi itu adalah sikap menghargai. Kita mempunyai sikap menghargai. Kata-kata kamu tadi apa? Kita punya teman yang beda agama. Nah, di dalam teman beda agama itu kita harus mempunyai sikap menghormati. Ya, baik itu dalam ibadahnya, baik itu dalam perbedaan makannya, ataupun perbedaan dia berdoa. Berarti kita harus yang namanya toleransi, yaitu saling menghargai. Kemudian membiarkan. Kalau memang adat istiadat orang itu, teman itu seperti itu, berarti tidak boleh dilarang. Kemudian menghormati perbedaan yang ada. Ya, kata Ibu tadi apa? Perbedaan antara perbedaan doa. Itu juga sudah beda. Nah, berarti apa? Harus menghormati. Jangan kamu ganggu. Jangan kamu uluk-uluk. Ya, yang namanya toleransi itu harus menghormati. Kemudian apa? Baik dalam agamanya. Perbedaan agamanya tadi berbeda, baca doanya berbeda. Kemudian sukunya juga berbeda, apalagi budayanya juga berbeda, bahasanya pun juga berbeda. Baik itu pendapat tanpa memaksakan kehendak diri sendiri kepada jangan dipaksakan temannya untuk baca doa agama Islam. Ya. Berarti kita saling menghormati. Maka biarkan temanmu membaca doa sesuai dengan agamanya masing-masing. Apa tadi disebut apa tadi? Disebut apa tadi ini? Toleransi. Disebut dengan toleransi, ya. Kemudian, nah di sini sudah ada dalilnya, ya. Dalil dalam keragaman. Terdapat dalil apa di dalam keragaman? Surah Al-Kafirun ayat 6. Yaitu surah Al-Kafirun ayat 6. Yang sini adalah dalil dalam Islam tentang apa? Toleransi. Kata Ibu tadi apa? Yang namanya kita beragama di Indonesia itu ada namanya toleransi. Nah, di dalam sini ada dalil tentang toleransi. Dalilnya apa? Quran surah Al-Kafirun yang berbunyi apa di situ? Lakum, yang artinya untukmu. Nah, berarti jangan diganggu. Di sini sudah pas. Yang ada yang namanya dalam dalil itu jangan diubah, jangan diganggu, jangan diapa-apain. Pokoknya titik dalilnya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Berarti kita mempunyai agama masing-masing. Atau Ibu tadi apa? Jangan diganggu. Di sini sudah pas ya. Bahwasanya ada di Al-Qur'an surah Al-Kafirun.
Mengerti tidak? Mengerti. Kembali lagi dengan tadi. Nah, ini adalah pentingnya. Apa itu? Pentingnya menghormati perbedaan. Perbedaan tadi banyak ya. Nih, perbedaan bahasa, perbedaan suku, perbedaan bahasa, baik itu perbedaan agama juga, ya. Nah, makanya di sini pentingnya menghormati perbedaan. Nah, di sini ada berapa menghormatinya? Nah, di sini menghormati orang yang berbeda agama bermanfaat. Nah, ini ada manfaatnya. Ya, lihat sini. Ada manfaat untuk kita sendiri, yaitu untuk menghormati yang berbeda agama. Ya, di sini ada manfaatnya. Ya, salah satunya ada 3 ini. Sebenarnya juga banyak, tapi kita bahas 3 ini. Ya, ini manfaat supaya kita menghormati orang itu yang berbeda agama. Yang pertama apa di situ? Menjaga kerukunan di sekolah dan masyarakat. Nah, kita di sekolah punya teman yang berbeda agama, pasti itu. Ya. Terus kemudian di rumahnya juga pasti ada yang berbeda agama. Nah, berarti apa? Menjaga kerukunan. Supaya apa? Supaya rukun, damai, tentram. Ya, jangan sampai ada perkelahian. Makanya manfaatnya menjaga kerukunan di sekolah dan di masyarakat. Kemudian yang kedua apa ini? Menjaga pertengkaran dan perpecahan. Mencegah pertengkaran dan perpecahan. Supaya apa? Menjaga pertengkaran ini. Nih jangan sampai bertengkar dengan temannya. Gara-gara apa? Saling ulung mau ulu. Saling yang namanya supaya apa? Supaya tidak ada pertengkaran atau perkelahian. Kemudian perpecahan. Terus yang ketiga apa ini? Membiasakan hidup damai dan saling menghargai. Yaitu apa? Membiasakan hidup damai dan saling menghargai. Berarti apa? Supaya hidup kita damai, kata Ibu. Kemudian tentram. Supaya damai. Tidak ada yang namanya uluk-muluk. Tidak ada yang namanya perkelahian. Tidak ada yang namanya permusuhan. Supaya apa? Kehidupan kalian supaya damai dan saling menghargai. Ini tadi apa tadi? 3 tadi? Manfaat apa tadi? Iya, manfaat menghormati orang yang berbeda. Nah, ingat ya, ini manfaatnya. Salah satu manfaatnya ini. Ya, ingat, ini manfaat dari kita menghormati orang yang berbeda agama. Nah, ini ada contoh apa di sini? Nah, contoh sikap menghormati dan menghargai, pintar sekali. Nah, ini apa? Contoh perilaku dalam sehari-hari. Ada berapa ini sayang? Ada 3. Apa yang pertama? Iya, yang kedua. Mengucapkan selamat dengan cara yang sopan. Kemudian Bersikap ramah kepada semua teman tanpa membedakan agama. iya, ini adalah contoh perilaku kalian atau kita semua ya dalam sehari-hari. Yang pertama tadi tidak mengejek ibadah atau agama besar orang lain ya. Karena di dalam agama itu sudah mempunyai ibadahnya masing-masing, caranya masing-masing, kemudian hari besarnya juga masing-masing. Berarti apa? Tidak boleh mengejek. Kemudian yang kedua, mengucapkan selamat dengan cara yang sopan. Ingat, jangan kasar. Mengucapkan selamat pagi, selamat siang, ataupun dengan Bapak Ibu gurunya. Berarti harus menggunakan cara yang sopan. Terus kemudian ini apa ini? Bersikap ramah kepada semua teman tanpa membedakan agama. Nah, bersikap ramah. Salah satunya tidak boleh pilih-pilih teman. Ingat ya, tidak boleh
pilih teman. Harus bersikap ramah. Semua teman, baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, harus mempunyai sikap yang ramah. Oke, ini tadi apa tadi? Contoh apa tadi? Dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, nah di sini kita sudah masuk yang namanya diskusi kelompok. Nah, tugasnya adalah Ibu bagikan dulu kertas yang ini. Kalian ada tidak membawa lem seperti ini? Boleh keluarkan. Yang tidak bawa? Nah ini Ibu sudah siapkan. Nah ini udah Ibu siapkan beberapa kartu. Ya, kartu satu orang boleh satu kartu. Ya, satu orang cuma satu. Ya, dengarkan instruksinya dulu. Nah ini ada berbagai macam warna. Jadi tugas kalian nanti ambil satu orang satu, kemudian nanti cari pasangan atau teman kelompoknya yang sama warnanya. Paham? Yang sama warnanya. Berarti kalau sama berarti satu kelompok. Boleh. Sekarang Ibu bagikan ya. Nah sekarang silahkan kalian cari warna yang sama. Silahkan berdiri. Cari warna yang sama. Sudah? Warnanya sama? Coba digandeng dulu, digandeng. Sama nggak? Sama? Sudah? Sama nggak? Sama. Nah itu adalah kertas atau kartu soal, satunya soal, satunya jawabannya. Jadi tugas kalian Ibu berikan kertas ini. Nah di sini sudah ada yang namanya soal. Jadi tugas kalian soalnya ditempel sesuai dengan soal. Di sini jawabannya. Berarti jawabannya tempel sesuai dengan jawabannya. Boleh. Dibaca dulu ya, dipelajarin dulu ya. Belakang itu saya. Nah, sekarang silahkan kerjakan. Setelah itu baru kalian pelajari. Ayo, tempel lagi sayang. Iya, nama kelompoknya ini kelompok Janet. Itu kelompok siapa? Sunia. Tulis di situ. Tulis nama kelompoknya. Nah, di sini namanya Utin. Kelompoknya Utin. Nih, ini kelompok Ardiansa. Ini kelompok Maimunah. Ditulis sini, kelompok. Ini Ajijah. Ini Irtia. Istiana, salah, maaf. Istiana. Ini Saputra. Tempel ya. Pelan-pelan sambil dibaca, dipelajari lagi soal dan jawaban yang kalian dapat itu. Sudah? Tempel lagi. Ya. Lihat ya, jangan ketukar. Jangan ketukar antara soal dengan jawaban, jangan ketukar. Ya. Tulis namanya dua-duanya itu. Jangan terlalu banyak sayang lemnya. Nah. Ya, sesuaikan ya antara soal dengan jawaban. Sekarang dipelajari dulu, dibaca dulu soalnya. Biar nanti setelah ini kita persepsikan di depan. Ya. Sesuai dengan kelompoknya nanti. Nanti presentasikan ya di depan sesuai dengan kelompoknya.
Nah, ini jawabannya tempel. Nah, nah, nah. Lihat dulu, pas nggak? Dibaca dulu. Nanti kita baru kan presentasikan. Ya, iya, pintar. Ya, nah, iya. Ini sudah, Batiar sudah, sudah. Apa itu? Mengapa Allah menciptakan? Sudah? Sudah dibaca? Nah, sekarang silakan maju kelompok 1. Yuk, maju. Kelompok 1. Yang ngerasa soal nomor 1 tadi? Ayo, maju. Ayo, Arya. Ayo, maju. Ini nomor 1 ya? Ayo, maju sini 2. Ayo. Ayo. Iya. Yang lainnya tolong dengarkan ya. Ini pegang. Sini Memunah. Nah, ayo, yuk kita syuting. Ayo. Yang pertama dibaca soal yang pertama. Yang lainnya tolong dengarkan. 1. Mengapa kita harus saling menghargai dengan teman yang berbeda agama? Nah, itu adalah soalnya mengapa kita harus saling menghargai dengan teman yang berbeda agama. Nah, jawabannya apa kamu dapatnya tadi? Iya, tepuk tangan semua. Itu jawaban dari pertanyaan kelompok 1. Silakan duduk. Silakan duduk sayang. Betul. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya, kelompok berapa lagi? 5. Betul. Nomor 5. Nomor 5. Sebutkan 3 contoh sikap menghargai keragaman di rumah. Nomor 1. Menghargai teman yang berbeda agama. Iya. Makanan khas agama lain. Iya. Ikut menjaga keamanan lingkungan bersama-sama. Betul apa tidak? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan duduk. Lanjut, kelompok 6. Nomor 6. Apa arti dari kerukunan? Kerukunan adalah hidup damai, saling menghargai, dan tidak bersekat meskipun berbeda agama atau suku. Betul apa tidak? Betul. Tepuk tangan untuk temannya kelompok 6. Selanjutnya. Nomor 6. Berapa? 7, Bu. Oh, 7 boleh. Maaf. Ayo apa nomor 6? Nomor 7? Apa nomor 7? Bagaimana Ayo coba, bagaimana apa nomor 7? Bagaimana sikap kita jika ada teman berbeda agama mengajak main saat kita sedang sholat? Nah, ini bagaimana sikap kita ya saat temannya mengerjakan sholat. Jawabannya apa sayang? Menolak dengan sopan, menjelaskan bahwa sedang sholat, lalu bermain setelah selesai ibadah. Iya, berarti menolak dengan sopan. Ya, duduk. Tepuk tangan untuk temannya nomor 7. Kelompok 7. Lanjut. Kelompok berapa lagi? 8, boleh maju. Itu adalah nomor. Dawa, tepuk tangan dengan temannya. Iya, itu adalah beberapa soal dan jawaban tentang apa tadi? Indahnya saling menghargai dari keragaman. Keragaman apa tadi? Agama yang ada di Indonesia. Oke, kesimpulannya hari ini bisa? Kesimpulan hari ini adalah apa? Saling menghormati, kemudian saling menghargai, terus tidak mengejek ibadah orang lain. Oke, itu adalah
materi kita hari ini tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Sekarang Ibu coba tanya lagi, bagaimana teladan Rasulullah? Nah, ayo, bagaimana teladan Rasulullah supaya kita hidup apa? Rukun. Apa? Ayo Arya. Apa tadi? Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk menjaga hubungan yang baik, penuh dengan kedamaian dan Iya. menjaga orang lain. Iya, tepuk tangan untuk temannya. Nah, itu termasuk dari yang namanya kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, ya itulah materi kita hari ini yang berjudul indahnya saling menghargai dalam keragaman. Sebelum Ibu menutupi pembelajaran kita hari ini, lebih baik kita berdoa bersama-sama. Boleh dibersihkan dulu, dibereskan dulu bukunya, dirapikan. Ya, dirapikan. Oke, dirapikan dulu bukunya. Peralatan bukunya, peralatan belajarnya, tugas-tugasnya. Iya, sudah rapi. Nah, sekarang baca doa, silakan mimpin ketua kelasnya Ardiansah. Teman-teman kita berdoa untuk agama dan kebajikan masing-masing. Berdoa dimulai. Haki wa tawak. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada anak-anak soleh dan soleha atas semangatnya hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan.